Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Oleh karenanya, ini adalah satu kesempatan yang berharga untuk kita dapat memperbanyak amal-amal kebaikan di dalamnya. Karena di dalam bulan suci Ramadan lah saat dimana setiap amal kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan lah saat setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, tentu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita upayakan untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan rangkaian ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, maka ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengakhirkan sahur. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahur akluhu barokah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum min ma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Yang artinya adalah bahwa menyantap sahur adalah berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan daripada menyantap sahur, walaupun salah seorang kamu menyantap sahur dengan meneguk seteguk daripada air putih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyantap sahur. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita menyantap sahur? Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengakhirkan sahur beliau. Bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Zaid ibn Sabit. Beliau berkata, "Tahassarna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma qamu ila shalah." Bahwasannya kami menyantap sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka mengerjakan sholat. Kemudian Zaid bin Sabit ditanya, "Kam qadra bainahuma?" Berapa jarak antara sahur hingga menunaikan sholat tersebut? Qala qadra khamsina ayat. Itu seukuran orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Di antara hikmah yang bisa kita dapatkan saat kita mengakhirkan sahur, di antaranya yaitu kita lebih kuat dalam menjalani rangkaian ibadah puasa di siang harinya. Yang kedua, di antara sunnah yang berikutnya yaitu kita menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah." Manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran." Yang artinya, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka puasanya. Lalu dengan apa kita mesti berbuka? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Yang artinya adalah apabila salah seorang kamu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Apabila tidak mendapati kurma, maka hendaklah berbuka dengan air.
karena sesungguhnya air itu membersihkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasul saat berbuka puasa dengan menyantap kurma basah atau yang kita kenal dengan nama rutob. Apabila tidak didapati kurma basah atau rutob, maka beliau berbuka dengan kurma kering atau yang kita kenal dengan tamr. Namun apabila kurma basah tidak ada, kurma kering juga tidak ada, beliau berbuka dengan seteguk air. Sunnah yang ketiga yaitu kita memperbanyak doa selama kita menjalankan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-shaimu hatta yuftira, wa da'watul mazlum." 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doa seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doanya orang yang puasa hingga berbuka. Dan yang ketiga adalah doa dari orang-orang yang dianiaya. Sunnah yang keempat yaitu kita memperbanyak sedekah selama di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang artinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semurah pemurahnya manusia, sedermawan-dermawannya manusia dalam mengerjakan kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi saat di bulan suci Ramadan. Maka banyak cara-cara kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Bisa dengan cara kita menyantuni anak-anak yatim, bisa dengan cara kita menginfakkan sebagian harta kita, ataupun hingga kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa memiliki keutamaan khusus. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan makan berbuka orang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Yang kelima, di antara sunnah yang bisa kita upayakan juga adalah kita banyak membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat banyak. Maka dianggap satu kesia-siaan dan kerugian yang besar saat kita di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, tetapi kita tidak menyempatkan meluangkan waktu untuk dapat membaca Al-Quran itu sendiri. Di antara keutamaan-keutamaan dari kita membaca Al-Quran adalah diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'ah harfan min kitabillah kana lahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, hakikatnya kita sudah memperoleh 30 pahala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, saat dimana setiap amal kebaikan pahala kita dilibat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hampir dipastikan kita akan memperoleh pahala yang tiada terhingga. Karena begitu istimewanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sampai ulama-ulama kita terdahulu, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu, beliau menghatamkan satu hari sebanyak 2 kali hatam. Hingga 30 hari satu bulan Ramadan, beliau menghatamkan sebanyak 60 kali hatam. Yang keenam adalah sunnah yang bisa kita upayakan, yaitu kita melakukan qiyamul lail, mengerjakan sholat malam.
Sholat malam di bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan nama sholat tarawih, atau barangkali juga kita tambah dengan sholat-sholat lainnya, yaitu sholat tahajud ataupun dan sholat witirnya. Maka jika kita mengerjakan kesemuanya itu dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan ampunan dosa yang luas untuk kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah beberapa amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Terlebih lagi dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah ini, semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka orang itu telah cinta kepadaku. Barang siapa yang ia cinta kepadaku, maka nanti akan bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita karunia-Nya untuk dapat bersanding bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.